Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjannah, NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi dasar-dasar perpajakan. Yang pertama, pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Hukum pajak menurut para ahli. Yang pertama, Santoso Brotodihardjo. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Yang kedua, Rahmat Swamitro. Menurut Rahmat Swamitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang kedua, dasar-dasar hukum pajak. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan penjualan barang mewah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Yang ketiga, definisi pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, unsur-unsur pajak. 1. Subjek pajak. Unsur pajak di Indonesia yang pertama adalah subjek pajak. Apa yang dimaksud sebagai subjek pajak? Subjek pajak adalah orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Subjek pajak kemudian dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang kedua, wajib pajak. Selanjutnya ada wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang sudah memiliki kewajiban dan dianggap layak untuk membayar pajak. Mereka mendapat beban pungutan pajak dan wajib membayarnya. Jika tidak, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi atau denda dengan besaran yang telah ditentukan pemerintah. Yang ketiga, objek pajak. Berbicara tentang unsur-unsur pajak di Indonesia tentu tidak lengkap tanpa menyebut objek pajak. Apa yang dimaksud dengan objek pajak? Seperti yang telah Anda ketahui, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan. Nah, objek pajak inilah yang beda atau jasa yang harus dibayarkan pajaknya. Yang keempat, tarif pajak. Unsur pajak di Indonesia yang terakhir adalah tarif pajak. Jika tadi sudah ada subjek dan objek, maka di sini tarif pajak berperan sebagai besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak adalah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani pajak. Materi yang kelima, alasan pemerintahan memungut pajak, yaitu untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan yang berkesinambungan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengeluaran pembiayaan pemerintah dan pembangunan, maka beban penerimaan negara pun semakin bertambah. Pemerintah harus dapat mengumpulkan penerimaan negara secara optimal untuk membiayai pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang sebagian besar diperoleh dari sektor pajak. Materi yang keenam, teori pemungutan pajak. 1. Teori asuransi.
Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua, teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, teori gaya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan maupun sebuah badan usaha. Yang keempat, teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil hak mutlak dari rakyat, hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintah negara bisa terus berjalan dengan baik. Rakyat sudah mulai mengerti bahwa uang pajak dibayarkan akan dikelola pemerintah untuk banyak hal seperti membangun infrastruktur. Yang kelima, teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Materi yang ketujuh adalah azas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili. Asas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, juga tempat domisili wajib pajak suatu badan dan penghasilan yang telah diterima wajib pajak. Para wajib pajak yang berdomisili di suatu tempat akan dikenai pajak sesuai ketentuan di mana wajib pajak berdomisili. Contoh adalah penghasilan dari bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia, maka akan dikenakan dengan pajak Indonesia. Yang kedua, asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan yang menjadi landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Hampir sama dengan asas domisili, karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Yang ketiga, asas sumber. Asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang didapat dari negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Misalnya, penghasilan yang didapat Singapura Ltd, maka dapat dikenakan wajib pajak luar negeri. Untuk jasa yang dipakai di Indonesia bisa dikenakan pajak. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, saya akhiri. Dan saya ucapkan terima kasih.